Rekan belajar yang saya hormati dan saya banggakan. Jumpa lagi dengan materi pembangunan, eh, mata kuliah dari pembangunan ya. Kita sekarang akan lanjutkan pada satu tokoh lagi, yakni Milton Friedman. Rekan belajar yang saya banggakan, Milton Friedman ini adalah seorang ekonom Amerika yang terkenal dengan pemikiran ekonomi pasar bebas dan monetarisme. Milton Friedman ini memiliki kontribusi besar terhadap teori pembangunan dengan menekankan peran kebebasan ekonomi satu, lalu stabilitas moneter kedua, dan yang ketiga adalah minimnya campur tangan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam soal prinsip-prinsip pembangunan eh, pemikiran Milton Friedman itu mengemukakan bahwa kebebasan ekonomi itu merupakan motor bagi pembangunan. Friedman itu berpendapat bahwa kebebasan ekonomi itu adalah syarat syarat utama ya bagi pembangunan. Pemerintah sebaiknya membatasi peranannya dalam ekonomi sehingga uh, dengan pemerintah membatasi perannya itu, maka itu akan membiarkan pasar itu berfungsi secara optimal. Tentu saja melalui mekanisme supply and demand, jadi penawaran dan permintaan. Nah, bagaimana dengan peran uang dan kebijakan moneter? Sebagai tokoh utama yang dikenal monetarisme, Milton Friedman ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah, ini terutama dalam pemerintah mengontrol jumlah uang yang beredar. Milton Friedman menolak pandangan yang pernah dicetuskan oleh John Maynard Keynes, yang mana Keynes itu dianggap mendukung kebijakan fiskal aktif. Nah, Milton Friedman ini menentang intervensi pemerintah dalam bentuk misalnya apa ya subsidi, ya, lalu kemudian regulasi yang ketat atau pengendalian harga. Alasannya karena ini akan dapat menyebabkan inefisiensi. Milton Friedman ini eh, berpendapat bahwa pasar bebas itu akan lebih mampu menciptakan inovasinya dan efisiensinya di dalam proses produksi. Nah, itulah mengapa Milton Friedman itu sangat menentang intervensi pemerintah. Apakah subsidi, apakah regulasi, apakah pengendalian harga, karena ketiga-tiganya ini dinilai oleh Milton Friedman menyebabkan inefisiensi. Nah, sementara pasar bebas itu bisa atau punya kemampuan menciptakan inovasi dan efisiensi di dalam produksi. Nah, kita selama ini sering mendengar kata trickle down effect. Nah, tetapi kita aku lupa untuk mencari secara genealogi kata itu sebenarnya dipungut dari mana. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang teori trickle down di dalam pembangunan. Menurut Milton Friedman, pertumbuhan ekonomi yang kuat di sektor apakah perusahaan, apakah perorangan ya, individu yang kaya itu
akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja dan investasi. Nah, trickle down effect semacam itulah yang diharapkan oleh Milton Friedman. Jadi kalau ada seseorang yang amat kaya raya, individu yang taipan atau konglomerat gitu ya, atau bahkan perusahaan, itu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat akibat dari apa eh, tindakan atau proses ekonomi si perusahaan maupun individu kaya itu akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Melalui apa? Tentu saja melalui pekerjaan, melalui eh, peningkatan lapangan kerja sehingga masyarakat bisa terserap menjadi tenaga kerja di sana. Dengan begitu mereka akan memperoleh pendapatan. Jadi inilah yang dimaksud oleh Milton Friedman. Ada investasi, lalu ada aktivitas ekonomi. Dari aktivitas ekonomi itu perekonomian akan tumbuh dan itu akan menyerap lapangan pekerjaan. Nah, dalam soal pendidikan dan manpower atau modal manusia, pendidikan dan modal manusia. Milton Friedman juga menekankan betapa pentingnya investasi pada sektor pendidikan. Mengapa begitu? Alasan Milton Friedman adalah karena dengan investasi dalam pendidikan itu akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, scale up akan diperkuat melalui investasi dalam pendidikan. Sehingga nanti manusia selaku calon pelaku-pelaku ekonomi, calon tenaga kerja ini dengan melakukan aktivitas pendidikan, pada gilirannya nanti mereka akhirnya akan mendorong produktivitas dan pembangunan ekonomi. Tetapi meskipun demikian, Milton Friedman juga tidak bebas dari kritik, terutama dari pandangan tokoh-tokoh aliran klasik ya, madhab klasik ya. Eh, Meskipun banyak juga yang mendukung pandangan eh, dari pemikiran Milton Friedman ini, eh, tetapi Milton Friedman ini oleh para pengkritiknya itu dianggap ia terlampau mengabaikan dampak sosial dan gap atau ketimpangan ekonomi. Itu satu. Yang kedua, kritiknya adalah ketidakstabilan ekonomi itu bisa terjadi karena akibat liberalisasi pasar yang terlalu cepat. Kritik yang kedua. Sekarang kritik yang ketiga, bahwa pengalaman krisis ekonomi di beberapa negara yang mengadopsi kebijakan pasar bebas terjadi secara ekstrim. Rata-rata, menurut para pengkritik si Friedman ini, kebijakan pasar bebas yang dilakukan secara ekstrim itu diadopsi oleh negara-negara beberapa negara itu ternyata menjadi penyebab krisis ekonomi. Nah, sehingga pengalaman krisis ekonomi di beberapa negara yang mengadopsi kebijakan pasar bebas dengan cara ekstrim ini bisa juga dijadikan pelajaran ke depannya bahwa tidak seluruh apa yang digagas oleh Milton Friedman itu adalah sesuatu yang bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Nah, lalu bagaimana jika kita perbandingkan pemikiran Milton Friedman ini dengan tokoh-tokoh klasik atau pembangunan yang aliran klasik? Misalnya dalam soal uh, apa pandangan umum ya, pandangan umum mengenai ekonomi. Pandangan umum mengenai ekonomi, kalau
Adam Smith, kita mulai dari yang paling lama adalah Adam Smith ya. Adam Smith itu memiliki pandangan umum bahwa pasar bebas dengan prinsip invisible hand itu dianggap sebagai motor penggerak ekonomi. Nah, menurut David Ricardo, keunggulan komparatif sebagai dasar ya perdagangan internasional dan pembangunan. Sementara John Stuart Mill, pandangan umumnya adalah bahwa kombinasi pasar bebas dengan peranan pemerintah dalam distribusi kesejahteraan. Bedanya dengan pandangan umum dari Milton Friedman adalah bahwa monetarisme, kebebasan ekonomi, di minimnya intervensi pemerintah. Nah, itu pandangan-pandangan umum mengenai bagaimana pembangunan ekonomi oleh beberapa tokoh di luar Milton Friedman. Dari pandangan umumnya Adam Smith, David Ricardo maupun John Stuart Mill. Nah, dalam soal peran pemerintah, Adam Smith melihat bahwa peran pemerintah itu harus minimal, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan saja. Tidak boleh ikut campur dalam soal pasar ya. Demikian pula David Ricardo, dia juga punya pendapat bahwa peran pemerintah dalam soal ekonomi itu supaya minimal, kecuali dalam urusan satu perdagangan luar negeri, eh, dua hukum, lalu kemudian eh, ketertiban keamanan. Saya kira sama dengan Adam Smith. Lalu John Stuart Mill bagaimana? Peran pemerintah ini oleh dia dianggap bahwa eh, peran pemerintah itu tetap dibutuhkan dalam memastikan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi. Bedanya dengan Milton Friedman bahwa peran pemerintah itu harus sangat-sangat minimal. Eh, untuk menjaga stabilitas moneter, alasan dari si Milton Friedman itu. Jadi untuk menjaga stabilitas moneter dan menghindari gangguan eksternal. Nah, mengenai faktor pembangunan, Adam Smith menganggap bahwa yang menjadi faktor dari pembangunan itu salah satunya adalah akumulasi modal, lalu spesialisasi, dan kemudian kebebasan pasar. Nah, bagaimana dengan David Ricardo? David Ricardo menyatakan pendapatnya bahwa yang menjadi faktor dari pembangunan itu adalah keunggulan komparatif dan perdagangan bebas. John Stuart Mill, kalau John Stuart Mill yang menjadi faktor dari pembangunan itu adalah kombinasi pasar dan kebijakan sosial. Nah, bedanya dengan Milton Friedman, menurut Milton Friedman, yang menjadi faktor dari pembangunan itu adalah satu, stabilitas moneter, dua, kebebasan ekonomi, kemudian tiga, investasi dan modal manusia. Nah, pandangan soal keuangan. Adam Smith melihat bahwa uang itu tidak terlalu ditekankan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi Adam Smith itu memiliki pandangan terhadap uang bahwa tidak terlalu menekankan peran uang dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, David Ricardo pandangannya soal uang itu lebih fokus pada produksi dan distribusi daripada peranan uang. Nah, kemudian John Stuart Mill
pandangannya soal uang itu dia menyadari pentingnya regulasi moneter tetapi tetap mendukung pasar. Namun bagi Milton Friedman, pandangan dia mengenai uang bahwa uang itu adalah faktor utama dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana dalam soal distribusi kekayaan? Menurut Adam Smith, akan terjadi secara alami distribusi kekayaan itu melalui mekanisme pasar. Jadi eh, distribusi kekayaan itu oleh Adam Smith itu di di apa ya dinyatakan bahwa distribusinya itu akan terjadi secara alami melalui mekanisme pasar. Nah, sedangkan kalau David Ricardo, distribusi kekayaan itu akan terjadi melalui mekanisme keunggulan komparatif dan perdagangan. Nah, bagaimana dengan John Stuart Mill? John Stuart Mill memiliki pandangan bahwa distribusi kekayaan itu eh, oleh pemerintah itu itu diperlukan. Ini adalah untuk memastikan supaya distribusi itu lebih adil melalui kebijakan-kebijakan sosial. Nah, bagaimana dengan Milton Friedman? Milton Friedman melihat bahwa distribusi kekayaan itu akan terjadi secara alamiah ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi dengan mengikuti pola atau jalan trickle down effect. Nah, saya kira itu beberapa perbedaan pandangan antara Milton Friedman dengan Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Semoga apa yang kita narasikan pada kesempatan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menambah horizon pengetahuan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa.